kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Mampus auto bonyok. Diskusi Rocky Gerung Refly Harun di Sleman ditolak massa. Kepala provokator Dungu dilempari botol. Gerung kabur paling cepat? Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Acara dialog kebangsaan di Kapanewon Depok Sleman yang menghadirkan Rocky Gerung tetap berlangsung meskipun ditolak massa. Salah satu pengisi diskusi Refly Harun terkena lemparan botol air. Seperti dikutip dari Detik Jateng, Jumat 8 September, diskusi itu mengambil tema masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Tampak hadir pula mantan pimpinan KPK, Saud Sitomorang, dalam diskusi di Kopi Nuri Condong Catur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman itu. Pantauan dari laman Detik Jogja, sejak awal diskusi, massa yang mengusung nama Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB mendobrak hendak masuk lewat pintu depan, tapi dihalau polisi. Mereka kemudian memutar dan melakukan protes dari sawah yang berada di belakang kafe. Beberapa kali mereka meneriakkan nama Rocky dan Refly. Massa memengkikan penolakan terhadap Rocky. Puncak kerusuhan adalah saat Refly terkena lemparan botol. Sesi diskusi Refly saat itu sudah selesai dan giliran Rocky Gerung yang berbicara. Saat itu tiba-tiba ada lemparan botol air mineral dari luar lokasi mengenai leher Refly Harun. Suasana pun tiba-tiba jadi panas. Mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang yang berada di sebelah kiri Refly juga ikut bereaksi, meminta polisi mengamankan pelaku pelemparan. Setelah beberapa saat suasana bisa terkendali dan kembali kondusif, diskusi pun bisa berlangsung hingga akhir sesi. Aneh sih, tapi ini Rocky Gerung sudah ditolak tapi tetap maksa. Emang gak tahu diri ini orang, masih aja bacot kedunguan. Masyarakat makin waras gerung, gak bisa lagi kau kibuli dengan kalimat-kalimat dungumu. Duo provokator, Refly si pecatan sakit hati dan Profesor Gadungan yang dungunya bukan main, emang cocok untuk diusir. Mereka telah mendapatkan karma akibat membuat gaduh dan memecah belah NKRI. Tapi ya, jaminan 100%, bentar lagi mereka akan playing victim. Rocky tentu sudah siap menjalankan strategi playing victimnya. Rocky Refly bakal merasa teraniaya dan menjadi orang yang tersakiti. Itu perhitungan strategi dari Rocky dan Refly Harun tentunya. Ya begitulah kalau orang itu sudah pongah dan sombong. Dia kurang memperhitungkan pihak lain yang di kepalanya cuma ada ambisi untuk berlawanan langsung dengan Presiden Jokowi. Rocky Refly lupa kalau ada jutaan orang di Indonesia yang sangat peduli dengan presidennya. Ada masyarakat, ada netizen, ada relawan, ada pula parpol dan lain sebagainya. Karena itu saya menyebut Rocky Gerung ini sudah salah perhitungan. Rocky terpeleset dan jatuh sendiri ke dalam kubangan yang dia buat untuk menjebak orang lain. Tingkah pola yang sama sekali tidak mencerminkan kualitas dari seseorang yang katanya praktisi akademik. Karakter yang mengagungkan super sotoy yang selama ini menjadi brandnya malah berbalik mengkeremus dirinya. Konfidensinya yang nyundul langit telah membuatnya mabuk sehingga berani melakukan hal yang gegabah tanpa etika. Duo kadrun ini salah perhitungan sehingga melakukan kedunguan yang tak dapat ditolerir. Kecintaan masyarakat Indonesia kepada sosok Jokowi yang begitu besar luput dari perhatiannya, sehingga beranggapan apapun yang dia lakukan tidak akan menimbulkan konsekuensi apapun. Rocky tampaknya mulai menyadari kesalahan perhitungan ini. Strategi yang dibuat Rocky dan Refly menjadi senjata makan tuan. Niatnya mau kibuli warga, yang bereaksi malah lebih banyak dan lebih berpotensi bikin Rocky Refly babak belur bonyok bukan main, bernasib seperti Ade Armando. Jadi, bagaimana menurut Anda? Puncaknya itu pada hari Selasa, malamnya Selasa ada pertemuan yang mereka tidak tahu terjadi perbedaan ini. Di situ, di tim 8, utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras. Bahkan sampai gebrak meja di situ. Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem
menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Ya ampun, Anies bohongi Najwa Shihab, Demokrat bongkar pernyataan capres ngibul. Bukan AHY, tapi justru Paloh yang gebrak meja. Sampai gebrak meja Anda bilang? Sampai keras sekali. Karena ada beberapa statement-statement yang dirasa kurang tepat. Jadi kalau misalnya katakanlah saya berulang kali menyampaikan, ya kita memang sepakat bahwa Mas Anies lah yang menentukan cawapres. Ya. Tapi kalau Mas Anies sudah bolak-balik menyodorkan, kok ditolak terus? Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kader Partai Demokrat Cipta Pancalaksana mengomentari penjelasan bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam acara Mata Najwa Sabtu 2 September yang meragukan. Cipta mengklaim penjelasan Anies di Mata Najwa yang dipandu oleh presenter Najwa Shihab banyak ngelesnya dan terdapat unsur kebohongan di dalamnya. Ia pun mulai meluruskannya. Yang pertama, menurut Panca, tak benar Anies bilang selama pertemuan tanggal 24, dia dan tim 8 di Cikeas tidak menyebut sama sekali nama cawapres. Yang kedua, tidak benar jika Anies berusaha menghubungi AHY sampai tanggal 31 Agustus. Ketiga, Anies pasrah dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk mengabaikan Demokrat dan PKS yang merupakan mitra dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Keempat, Anies tidak menjelaskan penggebrak meja sehingga spekulasi publik mengarah pada perwakilan Demokrat. Padahal Surya Paloh lah yang melakukannya karena diminta segera deklarasi oleh tim 8 KPP. Melihat pernyataan Panca, apakah bisa dibilang Anies membohongi Najwa Shihab? Saya rasa yang namanya klarifikasi bukan cuma dari satu pihak saja. Mbak Nana harusnya juga mengundang pihak dari Demokrat, PKS, dan yang paling dizolimi dalam kasus ini adalah AHY. Kalau cuma omongan dari capres kata-kata yang sudah terkenal dengan kepiawaian yang ngolah bacotan, kadrun goblok akan percaya-percaya saja. Toh nyatanya PKS pun tidak diikutsertakan dalam diskusi. PKS tak ikut dalam rapat perdana Partai Nasdem dan PKB soal pemenangan pasangan capres dan cawapres Anies Muhaimin Iskandar. Bahkan saking kecewanya, PKS akan menggelar rapat Majelis Syuro terlebih dulu untuk menyikapi deklarasi bakal capres-cawapres Anies Caimin. Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan PKS sejatinya menghormati keputusan deklarasi itu. Saiku menegaskan PKS sampai saat ini tetap mengusung Anies sebagai bakal capres. Hal itu sesuai dengan amanat musyawarah Majelis Syuro PKS. Tapi belum jelas setuju tidaknya dengan Caimin menjadi cawapresnya. Entah PKS itu benar-benar akan mengusung Anies atau tidak, karena PKS sangat kecewa berat saat ini. PKS sudah ditinggalkan, dibohongi, dan merasa dibuang. Memang jumawa sekali koalisi baru Anies ini. Anies memang akan melakukan apa saja demi citranya bagus dan naik pesat setelah mendeklarasikan cawapres. Sebenarnya kasihan lo melihat Anies ini. Anies hanya dipermainkan oleh Nasdem karena Nasdem merasa telah menghidupkan tiket politik Anies saat tak lagi jadi gubernur. Tapi di sisi lain, Anies sepertinya sudah merasa cocok dengan AHY, apalagi bersama di KPP hampir dari awal. Kemesraan Anies AHY terlihat di berbagai kesempatan, termasuk ketika AHY mengantar dan menjemput Anies ibadah haji. Ketika Nasdem mendekati PKB dan menawarkan posisi cawapres kepada Muhaimin Iskandar, sepertinya sih Anies kurang cocok. Tapi karena Surya Paloh yang mempunyai ide, maka Anies pun tidak ada pilihan selain melaksanakan. Perasaannya mungkin tidak enak pada AHY, Demokrat atau PKS karena tiba-tiba meninggalkannya, kemudian beralih ke PKB. Tapi karena Paloh, Anies hanya bisa menuruti. Anies sejak awal terkesan kurang cocok dengan Nasdem. Anies lebih nyaman dengan Demokrat. Hal ini terlihat dari kedekatan Anies dan Demokrat sebelum polemik cawapres ini terjadi. Bahkan dulu Anies pernah ikutan konvensi capres Demokrat kan? Bahkan PKS pun cenderung dekat dengan Demokrat dibandingkan Nasdem, sebab terkesan selalu mendukung apa yang Demokrat sampaikan. Seperti masalah percepatan pengumuman cawapres, Anies elektabilitasnya rendah, PKS selalu berpandangan sama dengan Demokrat. Dan sekarang, akibat Nasdem, mimpi untuk menjadi presiden sepertinya akan pupus juga. Borok demi borok pun kian terbongkar. Dan sepertinya Demokrat gak akan tinggal diam. Apakah PKS juga akan hengkang? Bagaimana menurut Anda?